Masih bersama kami pemirsa, kegiatan Mudik 2022 telah berjalan dengan lancar. Meski masih ditemukan sejumlah titik kemacetan, namun pemerintah dalam hal ini Kemenhub dan kepolisian telah menyiapkan sejumlah skema lalu lintas. Libur Lebaran menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku usaha. Diyakini libur Lebaran mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Usaha perhotelan dan juga wisata daerah ikut menerima dampak positifnya. Okupansi hotel di sejumlah wilayah hampir menembus angka 100%. Kabar baik ini juga diyakini mampu mendongkrak target pertumbuhan ekonomi hingga menyentuh target 7%, serta adanya kemungkinan perubahan status pandemi menjadi endemi. Maunya ibu berarti. Rame ya mas, rame banget. Ya lumayan Pak. Beli. Iya, benar. Pares saya lah. Besok pirat mungkin di syuting. Nah, pemirsa, mudik Lebaran telah usai, sebagian masyarakat telah kembali melakukan aktivitas. Pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini telah berjalan dengan baik. Mudik tahun ini berbeda dengan mudik sebelumnya. Namun secara umum perjalanan mudik telah berjalan dengan baik, meski ada beberapa bagian yang belum maksimal. Menteri Perhubungan menyampaikan permintaan maaf lantaran kegiatan mudik kali ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tingginya animo masyarakat setelah 2 tahun dilarang mudik menjadi salah satu poin evaluasi dari Kemenhub. Selain itu, momen mudik 2022 juga menjadi salah satu kebangkitan ekonomi nasional. Sementara pasca musim libur Lebaran, pemerintah tengah melakukan pemantauan dalam 20 hingga 25 hari ke depan. Hal tersebut dilakukan guna memantau adanya kenaikan kasus positif COVID-19. Monitoring mengenai kenaikan kasus pasca Lebaran. Ya, berdasarkan monitoring sebelumnya yang kita lakukan setiap pasca liburan besar seperti Lebaran tahun lalu dan liburan Natal dan Tahun Baru yang lalu, kenaikan akan mulai terjadi di hari ke-27 sampai hari ke-34 sesudah hari rayanya. Nah, sekarang kita sudah 7 hari sesudah hari raya, jadi kami mengusulkan kepada Bapak Presiden kalau kita tunggu dulu sekitar 20 sampai 25 hari ke depan untuk melihat apakah ada pola kenaikan yang sama seperti liburan Lebaran dan liburan Natal dan Tahun Baru sebelumnya. Itu yang kami sampaikan ke beliau. Kemudian hal ketiga yang kami sampaikan ke rapat kabinet paripurna juga mengenai vaksinasi. Jadi minggu lalu kita sudah menembus angka 400 juta dosis vaksinasi. Ya, tepatnya sudah ada 406 juta dosis vaksinasi yang diberikan ke 199.400.000 masyarakat Indonesia. Wacana perubahan status pandemi menjadi endemi usai kegiatan mudik 2022 masih dalam pembahasan. Sejumlah pihak berharap suksesnya kegiatan mudik di 2022 padat yang menjadi penentu. Namun benarkah pemirsa peralihan status menjadi endemi dapat dilakukan dengan semudah itu? Telah bergabung bersama dengan kami saat ini melalui sambungan Zoom Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia. Selamat sore Ibu Mas Dalina. Selamat sore Anggi. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Selamat Lebaran ya. Selamat Lebaran Ibu, minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin Ibu. Iya. Ibu sebagai epidemiolog melihat informasi ini seperti apa Bu, khususnya melihat mudik di tahun ini?
Ya, akhirnya kita bisa membuktikan kalau mudik itu tidak ada hubungannya dengan peningkatan dan penurunan jumlah kasus. 2 tahun kita dibawa kebijakan ini menjadi aneh dengan analisis yang aneh-aneh juga yang menyatakan bahwa arus mudik itu atau libur panjang itu bisa meningkatkan atau menurunkan jumlah kasus. Sejak awal PAI selalu konsisten untuk menyatakan bahwa tidak ada hubungan mobilisasi dengan peningkatan dan penurunan jumlah kasus. Dan saat ini sudah kita bisa buktikan. Jadi kami sudah cukup senang dengan hal tersebut bahwa jutaan orang mudik pada tahun ini dan kasus kita tetap terkendali. Tentu saja karena tesnya juga tidak sebaik di tahun-tahun yang lalu ya, di bulan-bulan yang lalu. Tes kita saat ini ya standar-standar saja, tetapi ya cukup baik lah. Kalau dilihat Ibu, tadi kan sempat Ibu Mas Dalina sempat menyampaikan bahwa kasus juga mulai terkendali. Nah ini kalau dilihat dengan adanya puluhan juta orang yang mudik ke berbagai wilayah, kemudian juga sudah pasti interaksi dengan warga setempat, apakah sejauh pantauan Ibu sendiri ini tidak menunjukkan adanya tanda-tanda peningkatan kasus COVID secara nasional? Ya, kalau kita lihat tidak ada. Jadi apa sih yang menyebabkan peningkatan atau penurunan jumlah kasus? Yang pertama tentu jumlah testing. Ya. Kalau tes kita bagus, berkualitas dan targeted, artinya orang yang dites itu memang orang yang sesuai untuk dites, yaitu suspek, probable, dan kontak erat, maka kita akan mendapatkan jumlah kasus yang cukup baik. Yang kedua, itu adalah positivity rate. Kalau positivity rate kita di atas 5%, maka transmisi itu terus terjadi. Kalau kita lihat sekarang, positivity rate kita rata-rata di bawah 1% ya, dan itu sudah sangat bagus. Jadi walaupun tes dilakukan banyak, itu kasus tidak akan meningkat secara eksponensial. Kemudian yang ketiga yang harus kita lihat lagi adalah angka kematian, karena itu merupakan salah satu indikator dalam pengendalian. Dalam beberapa hari terakhir walaupun kasus kita cenderung turun, tetapi kematian kita masih cukup konsisten sehingga angka kematian harian kita menjadi meningkat di atas 6% ini dalam beberapa hari terakhir. Itu disebabkan karena pembaginya jumlah kasusnya itu rendah. Nah, jadi ini yang harus jadi perhatian kita, mengapa walaupun kasusnya turun, kematian kita masih di atas 2 digit. Ya, tapi sebenarnya mungkin bisa dikatakan masih terlalu dini ya, Ibu, untuk menentukan angka kasus ini. Apalagi tadi Pak Menkes sempat menyampaikan bahwa akan ada testing lagi atau tracing begitu setelah 25 hari ke depan. Nah ini kalau Ibu melihatnya seperti apa? Apakah nantinya akan terlihat akan ada peningkatan jumlah kasus atau paling tidak sedikit begitu, Bu? Ya, beberapa waktu lalu kami sudah katakan mungkin akan ada sedikit peningkatan kasus disebabkan karena peningkatan jumlah tes. Tetapi positivity rate kita masih baik. Yang kedua itu disebabkan karena kondisi kesehatan para pemudik juga mulai turun. Mengapa turun? Kelelahan dan stres pada saat mudik itu juga bisa menyebabkan daya tahan atau imunitas seseorang turun. Jadi kemungkinan akan ada sedikit peningkatan kasus tetapi tidak menjadi lonjakan. Beda ya, kalau lonjakan itu dia naiknya itu 2 kali atau lebih. Tetapi kalau peningkatan kasus fluktuatif naik turun biasa ya, berada pada batas tertentu itu hal yang biasa. Artinya itu hal yang natural atau yang alamiah. Ya, dan selain kasus COVID, Ibu, kita sempat melihat yang terjadi kasus hepatitis akut pada anak dan sudah ada beberapa anak, kalau tidak salah ada 3 anak di DKI yang telah meninggal dunia. Nah ini Ibu melihatnya seperti apa, Bu? Ya, itu yang kita sayangkan. Kita punya 3 kasus pertama itu 3-tiganya meninggal. Sekarang memang dalam penyelidikan ya. Jadi hepatitis akut itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh virus. WHO sudah membuat klasifikasi tentang kasus tersebut. Apa yang disebut dengan kasus konfirmasi? Untuk hepatitis akut. Jika seseorang berusia kurang dari 10 tahun, kemudian ketika dites hepatitis A sampai E, A, B, C, D, E, itu didapatkan hasilnya negatif atau non hepatitis A to E, A sampai E-nya negatif. Tetapi enzim atau SGOT, SGPT lah gampangnya kita sebut, itu angkanya meningkat sangat tinggi, lebih dari 500 mikro per liter.
Jadi unit per liter atau mikro per liter gitu ya, SGOT, SGPT-nya yang harusnya angka itu kurang dari kalau SGPT-nya SGOT-nya itu kurang dari 40 ya, 5 sampai dengan 40, SGPT-nya 7 sampai 59, itu meningkat sampai lebih dari 500 unit ya, mikro unit. Nah, jadi ini yang harus kita waspadai. Sejauh ini 3 kasus yang sudah meninggal itu masih belum selesai investigasinya karena untuk hepatitis E dan adenovirusnya itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk mendapatkan hasilnya. Nah, Nah, justru ini yang itu, Bu. menurut Ya, ya, justru itu Bu, data yang kami terima saat ini atau enggak data yang muncul di publik ini kan seringkali lebih kecil angkanya dibandingkan dengan realitanya. Sementara kita juga dibutuhkan untuk kewaspadaan. Nah, ini seperti apa nih, Bu? ya, sebenarnya kita memiliki sistem namanya EWARS, Early Warning Alert Response System atau SKDR, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons. Di dalam 23 penyakit berpotensi wabah, ada satu penyakit namanya hepatitis, apapun jenisnya. Nah, itu mestinya bisa dideteksi di puskesmas. Seperti yang dilakukan oleh Jawa Timur saat ini. Mereka menemukan 114 suspek mulai dari minggu pertama Januari sampai minggu 17. Ada 114. Nah, itu akan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah terjadi peningkatan di tahun 2022. Kalau tidak terjadi peningkatan, maka itu alamiah ya. Dan yang 114 ini yang harus dikonfirmasi apakah ini merupakan hepatitis akut atau tidak. Kalau tidak salah satu di Pasuruan itu tambahan yang juga meninggal ya, dan tambahan 2 di Sumatera Utara yang under investigation. Nah, ini yang sebenarnya harus kita waspadai. Ratusan kasus, hampir 300 di 20 negara, itu virulensinya atau keparahannya itu hanya sekitar 10% yang membutuhkan transplantasi hati dan hanya 1 yang meninggal. Mengapa di kita ditemukan 3 dan 3-3-nya meninggal? Ini menunjukkan kalau kita terlambat untuk melakukan deteksi atau capacity to detect kita tidak cenderung membaik sekalipun sudah ada COVID. Nah, langkah preventifnya selanjutnya apa, Bu? Apakah memang perlu vaksin? Apalagi kita juga sempat mendengar bahwa pemerintah sempat ada statement bahwa patokan untuk menjadi endemi nanti nih setelah mudik. Sementara tadi Ibu sendiri sempat menyampaikan kita sempat selain angka yang akan terjadi peningkatan kasus COVID meskipun tidak terjadi lonjakan, namun di satu sisi juga lagi dalam proses investigasi terkait dengan hepatitis akut pada anak. Ini bagaimana preventifnya, Bu? Untuk COVID atau untuk hepatitis dulu, Ibu. Hepatitis. Ya. Oke. Hepatitis ini karena dia under investigation, ini akan kita lihat apa penyebabnya. Kalau penyebabnya adalah mikroorganisme atau virus, seperti misalnya adenovirus, maka yang dilakukan adalah prevensi untuk menghindari dari transmisi adenovirus. Adenovirus itu sebenarnya dikenal tidak virulen, tidak ganas dia. Tapi kenapa ini kemudian meninggal? Mungkin ada mutasi seperti 41F ya yang terjadi di luar. Nah, ini yang harus dilakukan containment supaya tidak menyebar. Kalau ternyata penyebabnya bukan adenovirus tetapi oleh toksin, karena ternyata toksin juga bisa menyebabkan hepatitis. Kita keracunan obat juga bisa menyebabkan hepatitis. Kemudian ada satu lagi epilink namanya ya, hubungan antar kontak. Apa yang sama dari seluruh kasus-kasus ini yang memungkinkan itu menjadi penyebab. Maka dari situlah baru bisa dirumuskan prevensinya. Oke. Saat ini banyak sekali rumors yang beredar di mana para ahli juga mengeluarkan banyak sekali statement yang membuat orang tua menjadi khawatir. Bahkan sampai terbawa-bawa kepada PTM ya, pembelajaran tatap muka. Nanti bagaimana kalau anak saya tertular gitu ya. Sejauh ini kasus masih sporadik ya. Jadi sporadik itu kasus muncul tetapi dalam jumlah yang sedikit, ada letupan-letupan atau outbreak tetapi spreadnya tidak luas seperti COVID-19. Ini disebabkan kemungkinan karena penularannya bukan melalui pernafasan ya, dan tidak human to human. Kalau COVID-19 itu dari orang ke orang dan melalui sistem pernafasan sehingga gampang sekali menular. Ya, baik. Yang terakhir, Ibu, dengan melihat kondisi yang seperti saat ini, apakah realistis dengan adanya statement yang sempat termunculkan di publik bahwa pandemi akan menuju ke endemi dengan kondisi yang saat ini, Bu? Itu mereka tidak mengerti apa arti endemi. Endemi itu sebenarnya sama dengan epidemi, tapi dalam jangka waktu yang lama.
kasusnya masih tinggi kalau dalam endemi ya, bahkan kalau sangat tinggi disebut hyperendemi. Kalau lebih dari 3 periode berturut-turut penyakit itu ada dalam jumlah yang tinggi, itu kita sebut endemi. Kalau pandemi, wilayahnya yang luas, internasional sifatnya. Nah, kalau saat ini tujuan kita adalah terkendali atau terkontrol, bukan menjadi endemi. Endemi ya, kasusnya masih tetap ada, tapi kalau terkendali, ngapain kita jadi endemi? Ya terkendali gitu, normal, artinya kita kembali kepada situasi normal, bukan endemi. Baik, berarti seperti yang sebelumnya sempat disampaikan juga bahwa tidak perlu terburu-buru memasuki masa endemi, begitu ya Ibu ya? Iya, jadi WHO sendiri belum mencabut Belum waktunya ya. Kondisi pandemi, tetapi selama kita sudah terkendali seperti sekarang, beberapa pengetatan sudah bisa kita longgarkan. Jadi tidak usah juga membuat kebijakan yang eksesif atau berlebihan, karena itu akan merugikan bagi masyarakat ya. Baik, terima kasih sekali Ibu Mas Dalina Pane untuk informasinya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sesuatu informasi yang berguna bagi bangsa ini. Terima kasih Ibu, selamat sore dan salam sehat. Selamat sore Anggi, sehat semua ya. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda, tetap bersama kami di MNC News.